membuat kesepakatan bahwa selain materi, kita belajar materi FR tahap 1, kita juga belajar materi SIM PKB. Ya, istilahnya buat jogo-jogo gitu ya Bapak Ibu. Karena kurang lebih waktu Bapak Ibu nanti tinggal 2 minggu ya kalau tidak salah. Iya Bu, 2 minggu Bu. Ya. Kalau nggak mudik lagi. 2 minggu. Okay. Tanggal 6 sampai 10 nanti ujiannya. 6 sampai 10 Desember. Iya, perkiraan itu. Bisa ada yang 6 sampai. Saya yakin kalau untuk materi FR tahap 1, panjenengan semua sudah insya Allah sudah lumayan banyak ya. Sudah 80 bahkan sampai 100% mungkin sudah panjenengan kuasai. Nanti kalau ada hal-hal yang khusus ingin dibahas secara khusus, insya Allah saya akan usahakan. Dan untuk kalau materi SIM PKB, soal alhamdulillah saya masih punya, tadi saya lihat di file-file saya masih ada kumpulan soal-soal SIM PKB yang pernah kalau dulu teknik belajar saya, tapi setiap ini tidak harus panjenengan lakukan juga ya, karena setiap orang itu mempunyai teknik dan cara belajar sendiri-sendiri. Kalau teknik belajar saya dulu Bapak Ibu, saya dulu itu mengumpulkan soal sebanyak-banyaknya dari SIM PKB itu. Pengumpulannya dari mana, dari sumbernya mana saja, tapi saya berusaha mendapatkan soal SIM PKB yang asli itu ya. Nah, soal itu Bapak Ibu, biasanya saya bahas sendiri, saya buat pembahasan sendiri, saya cari buktinya halaman berapa di modul, biasanya saya cantumkan ini modul berapa, halaman berapa, materinya apa, itu saya cantumkan seperti itu. Tujuan saya apa? Tujuannya nanti biar nanti saya mendapatkan jawaban yang valid dari soal-soal itu. Jadi tidak hanya kira-kira saja, tidak seperti itu, tapi kita punya jawaban yang valid. Alhamdulillah file itu ternyata masih tersimpan dan insya Allah nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Monggo panjenengan nanti bisa jadikan referensi untuk belajar. Baik, izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Monggo Bu. Ya Allah, mohon maaf ya Bapak Ibu. Batuk saya mungkin mengganggu panjenengan semua ya Allah. Ampun. Kenapa Bu? Apa sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah Bu. Sebenarnya malam ini saya siapkan 2 materi Bapak Ibu. Yang pertama, ini materi yang berdasarkan FR. Mungkin yang tatap muka di Purwantoro mungkin sudah pernah mendapatkan, tapi ini ada beberapa yang saya tambahkan. Mohon maaf ini yang dari yang Purwantoro ya. Ini sudah ada yang saya tambahkan. Dan nanti juga ada berdasarkan SIM PKB ini, seperti ini yang Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi. Dulu saya mengumpulkan soal-soal itu seperti ini. Saya kumpulkan. Kemudian saya buat ini tadi belum tampil. Sudah Bu ya asli nih. Sudah Bu. Mungkin koneksinya Pak. Pak. Oh, ada yang belum tampil ya? Oke. Gimana? Yang lain Pak Bu. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Mohon maaf saya juga. Sampun tampil aman. Oke. Ya, Bapak Ibu, inilah tadi soal SIM PKB yang saya ceritakan. Bahwa dulu saya mengumpulkan soal-soal itu. Terus saya bahas seperti ini. Ini satu file ini ada 100 soal. Kemudian masih banyak lagi Bapak Ibu kumpulan soal-soal itu
mungkin kalau nanti Bapak Ibu bisa saya share juga ya, entah berapa soal sampai saya jumlahnya itu mungkin bagian juga diulang-ulang, tapi saya selalu menemukan soal dengan varian yang berbeda. Nah, setiap soal itu saya membuat sedikit bercerita dulu. Saya membuat pembahasan dari soal itu, saya buat sendiri. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau ini kebetulan tidak saya sertakan halaman. Nah, ini contoh lagi. Ada soal yang kalau soalnya itu tidak membutuhkan referensi ya tidak saya sertakan ya. Nah, setiap soal sebagian sudah saya beri pembahasan. Nah, sebagian juga sudah saya beri sumbernya, mungkin modul berapa, halaman berapa itu sudah ada. Nah, nanti juga saya share ke Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, ini pembahasan ini. Mohon maaf, nah ini nanti kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu, karena belum tentu jawaban saya nanti juga benar. Nah, saya juga ingin mendapatkan kesepakatan dari Bapak Ibu semua. Jawaban apa yang benar. Nah, ini contohnya. Ini dari halaman berapa, modulnya modul apa, ini saya sertakan Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan pun juga bisa membuktikan ini di modul, misalkan ini di modul 3 keterampilan berpikir tingkat tinggi, tentunya pedagogik ya. Ini halamannya 74 misalkan seperti itu. Ini dulu yang saya lakukan seperti ini cara belajar saya. Seperti ini juga. Dan nanti soal-soalnya tidak hanya 100 soal saja Bapak Ibu. Ini nanti banyak sekali untuk SIM PKB itu banyak sekali variannya. Ya. Jadi ini misalkan ini fungsi komunikasi modul 5 halaman 91. Ini seperti ini dulu cara belajar saya, dan alhamdulillah tadi filenya masih tersimpan, nanti bisa saya bagikan ke panjenengan semua. Oke Bapak Ibu. Gimana kita malam ini kita awali membahas SIM PKB atau membahas soal-soal berdasarkan FR dulu. Ini nanti ada dua file Bapak Ibu. Satu SIM PKB, yang satunya berdasarkan FR. Monggo, saya minta kesepakatan dari Bapak Ibu dulu. Monggo Pak Bu. Ya, silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Yang FR dulu atau SIM PKB dulu? FR mawon. FR ya. Ya, mawon manut. SIM PKB saja. Oh, SIM PKB dulu. Oke. Ya. Ya, SIM PKB dulu karena Bu. kan sudah belajar ya Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu kita ke SIM PKB terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke. Ini langsung saya mulai dari soal yang pertama. Oke. Mungkin Bapak Ibu juga tidak asing ya, tidak asing untuk soal ini karena sudah berkali-kali mendapatkan soal ini. Apakah layarnya sudah cukup jelas di layar Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas nih. Karena ini tidak saya ketik ulang. Dulu itu hanya ya saya saya screenshot, terus saya copy gitu aja. Jadi tidak saya ketik ulang. Maka mungkin kadang kalau tulisannya kurang jelas, penampilannya kurang jelas, mungkin mohon maaf ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke soal nomor 1. Cermati teks di bawah ini. Nomor 1, Bandung Lautan Api adalah sejarah milik rakyat Bandung yang akan selalu dikenang sebagai aksi patriotik warga Bandung dalam mempertahankan tanah airnya.
2. Agar tidak dikuasai Nika, rakyat dan tentara meninggalkan Bandung bersama-sama dengan lebih dahulu membumi hanguskannya. 3. Pembumi hangusan itu merupakan strategi agar sekutu tidak bisa menguasai Bandung. 4. Penduduk Bandung mengosongkan Bandung 11 km dari pusat kota. 5. Bandung Lautan Api tidak hanya menjadi peristiwa lokal yang terjadi di Bandung, tetapi juga menjadi perhatian nasional karena dampak luas yang ditimbulkannya. Cerita tersebut menunjukkan struktur teks narasi. Di bawah ini struktur teks narasi yang paling tepat adalah, Bapak Ibu, kalau saya pilihan saya A. Buktinya ini sebenarnya hanya saja saya dulu, kenapa ini tidak saya sebutkan modul berapa gitu ya. Ini yang jelas ada di modul bahasa Indonesia, modul kedua. Tapi halamannya mohon maaf saya lupa. Nah, struktur teks narasi sejarah itu ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan untuk ini yang lain ada struktur ise. Ise itu terdiri dari pendahuluan, inti, kesimpulan. Sedangkan ini struktur review buku, bab, atau buku artikel, yaitu pendahuluan, ringkasan, inti, review, simpulan. Sedangkan struktur artikel ilmiah itu ada abstrak, pendahuluan, metode, penelitian, temuan, dan pembahasan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan jawaban saya yang A ini? Enggak. Untuk teks narasi sejarah, monggo panjenengan mungkin bisa sambil buka-buka modulnya, panjenengan cari teks narasi sejarah. Apa benar teks narasi sejarah itu terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi? Oke, kalau menurut panjenengan, yang termasuk orientasi itu yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang nomor 1, Bu. Pengenalan dulu. Pengenalan, iya. Bandung Lautan Api ini orientasi itu bisa pengenalan tokoh, bisa juga pengenalan latar tempat ataupun latar suasana. Kalau di nomor 1 ini termasuk pengenalan apa, Bapak Ibu? Latar apa? Tokoh ya, Bu? Tokoh. Kalau latar tokoh ini tokohnya siapa? Rakyat. Milik rakyat. Sejarah milik rakyat Bandung. Nah, di sini juga termasuk setting itu ya, Bu? Iya, tempat, setting juga, tempat. Ya? Iya, latar tempat ya berarti. Oke, saya tambahkan di pembahasan. Jadi nomor 1 ini masuk orientasi. Nah, ini ditunjukkan dengan latar tempat. Oke. Baiklah, kemudian untuk yang nomor 2, ini menurut panjenengan apa ini nomor 2? Agar tidak urutan peristiwanya, Bu. Iya, ini adalah nomor 2 sampai nomor berapa urutan peristiwa? Nomor 4. Iya, agar tidak dikuasai, kemudian urutannya dilanjutkan dengan pembumi hangusan, kemudian mengosongkan Bandung. Ini adalah apa Bapak Ibu tadi? Urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Peristiwa ini nomor 2 sampai nomor 4. Ya. Baiklah, kemudian untuk reorientasi yang mana Bapak Ibu? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Nomor 5. Ciri-cirinya dari reorientasi itu apa? Solusinya, solusi dari orientasi tadi. Iya,
solusi dari orientasi yang di awal tadi. Jadi ini adalah reorientasi. Ini berisi solusi. Baiklah, ini sudah saya tambahkan di pembahasan. Nomor 1, orientasi ditunjukkan di sini orientasinya tempat, latar tempat. Kemudian nomor 2 sampai 4 ini urutan peristiwa, sedangkan nomor 5 adalah reorientasi. Alasannya berisi solusi. Jadi, struktur teks narasi sejarah terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, nanti jika Bapak Ibu diberi pertanyaan soalnya itu ditanyakan struktur IC, maka jawabannya adalah pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Jika pertanyaannya nanti struktur review, buku atau bab buku atau artikel, maka pendahuluan, ringkasan, inti review, dan simpulan. Jika pertanyaan tentang struktur artikel ilmiah, nanti ini suatu saat di SIM PKB juga ada yang muncul ini, Bapak Ibu. Struktur artikel ilmiah. Jadi terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, penelitian, temuan, dan pembahasan. Oke, Bapak Ibu. Cukup jelas untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dan dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah, Bapak Ibu, kalau saya ini belum saya edit sama sekali ya, ini masih jawaban saya yang dulu, waktu belajar dulu. Kata kuncinya yaitu prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Nah, ini opsinya ada A, B, C, D, E. A sebagai pedoman untuk mengembangkan budaya daerah masing-masing. B, menjadi landasan dalam berperilaku antar suku bangsa yang berbeda-beda. C, menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. D, sebagai pedoman penyusun amandemen terhadap UUD NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945. E, menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Kalau saya memilih E, alasannya ini prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan ini. Nah, ini merupakan untuk sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah Bapak Ibu mempunyai pandangan yang berbeda dan sertakan alasannya? Monggo. Tidak, Bu. Tidak. Apakah juga setuju dengan jawaban saya? Setuju, Bu. Iya, Bu. Itu maknanya luas ya, Bu ya. Itu suku-suku kan sudah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemajemukan suku-suku itu sudah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, oke. Berarti karena kemajemukan suku yang ada ini merupakan persatuan dan juga kesatuan bangsa ini yang tidak terpisahkan, gitu nggih? Nggih, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau enak jenengan ngersakne soal SIM PKB sak mblengere saya punya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan ke jenengan semua. Oke. Baiklah, pokoknya insya Allah banyak lah intinya gitu. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, Bapak Ibu, ini ada pohon yang ditabrak oleh mobil. Pernyataan A, mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada mobil.
melebihi kekuatan bahan mobil. Berarti gayanya, ini kata kuncinya, gaya yang diberikan pada mobil melebihi kekuatan bahan mobil. Yang B, mobil bisa berubah bentuknya karena pohon yang ditabraknya terlalu keras. Yang C, mobil bisa berubah bentuknya karena bahan pembuat mobil tidak mempunyai kualitas tinggi. D, mobil bisa berubah bentuknya karena kecepatan gerak mobil terlalu tinggi. Yang E, mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan tidak benar. Kalau saya, pilihan saya A, Bapak Ibu. Alasannya apa? Gaya yang diberikan pada mobil. Di sini ada gaya, gaya apa ini Bapak Ibu? Kalau yang diberikan kepada mobil ini gaya apa ini? Kalau bertabrakan seperti ini. Gaya Bukan. gaya tekanan. Tekanan apa dorongan ya? Dorongan apa ya? Ya, tekanan atau dorongan ya itu ya. Ya, kalau ini bisa masuk ke dorongan ya, Bapak Ibu. Ya, kan? Dorongan. Itu kan sudah digas kan maju. Dorongan. Iya, dorongan. Berarti dorongan karena dorongan yang diberikan pada mobil itu terlalu besar, tapi kekuatan bahan mobilnya tidak seimbang dengan kekuatan gaya dorongnya itu. Maka terjadilah seperti ini bentuknya. Kalau saya alasannya itu. Apakah Bapak Ibu punya pendapat yang lain? Tidak? Masih setuju dengan jawaban saya? Oke. Baiklah kalau gitu. Jadi ini alasannya, gaya yang diberikan pada mobil melebihi kekuatan bahan mobil. Ya, kalau ini yang soal yang saya temukan ini dulu jawabannya B ya mungkin. Ini tidak tahu siapa yang menjawab ini saya hanya menemukan soal saja. Karena pohon yang ditabraknya terlalu keras. Padahal ini nanti kaitannya dengan gaya. Untuk B, C, D, E ini tidak menyentuh tentang gaya. Kalau analisa saya yang sederhana seperti itu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Dian dan Atar. Ya Allah, mohon maaf nih Bapak Ibu. Berapa, Bu? Dian dan Atar berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 5 km dalam waktu berturut-turut 30 menit dan 40 menit. Keduanya berlari dari tempat yang sama dengan arah berlawanan. Mereka berpapasan setelah titik-titik menit. Nah ini gambarannya, ilustrasinya seperti ini. Ada dua anak yang berlari berlawanan arah. Berarti nanti ada K1 atau kecepatan 1. Nah, rumusnya kecepatan yaitu kecepatan 1 5 km dalam waktu berturut 30 menit. Berarti 5/30 menit. Oke, kan kalau kecepatan itu kan satuannya jarak per waktu. Berarti jaraknya 5, waktunya 30 menit. Kemudian ini dapat disederhanakan Bapak Ibu. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 yaitu 1. Sedangkan 30 bagi 5, 6. Maka kecepatan 1 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Begitu juga dengan K2 yaitu 5/45. Sama dengan disederhanakan lagi 1/9. 5 ini dari siapa? 5 ini 5 km karena jarak yang mereka tempuh ini sama, baik Dea maupun Atar. Dan untuk K2 atau kecepatan 2, kecepatan 2-nya yaitu 45 menit. Maka disederhanakan menjadi 1/9 karena masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5, 1, 45 bagi 5, 9. Sekarang ke waktu berpapasan. Waktu berpapasan yaitu 5 km jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2.
Kecepatan 1 siapa? 1/6. Kecepatan 2 yang 1/9. Baiklah, kemudian 5, ini tetap 5. Nah, ini Bapak Ibu, kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 36. Sama-sama kita samakan penyebutnya antara 6 dan 9, ini 36. Maka 36 bagi 6, yaitu 6, ini sayangnya tidak saya tulis detail ya dulu. Maksudnya 36 dibagi 6 yaitu 6, 36 bagi 9 yaitu 4. Jadi 6 tambah 4, 10/36. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini 5. Kan 5 tadi, 5 itu 5 yang mana? 5 itu 5 yang pembilang tadi. Ini 5. Karena ini pembagian bilangan pecahan, maka kita balik menjadi kali. Dan dibalik juga pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 10/6 dibalik menjadi 36/10. Sama dengan, jadinya, ini kita sederhanakan. Oh, enggak aktif. Kita sederhanakan, 5 dicoret. Sebentar. Nah, ini 5 kita coret, 10 kita coret. 5 bagi 5 habis, 10 bagi 5 2. Maka 36/2 yaitu 18. Maka mereka akan berpapasan setelah 18 menit, yaitu jawabannya A. Oke, Bapak Ibu, dari penjelasan saya ini bagaimana? Apa Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda atau cara yang lebih singkat lagi mungkin Bapak Ibu? Bisa dijelaskan? Bisa disampaikan? Enggak? Atau cara saya ini masih membingungkan? Sayangnya saya tidak bisa coret-coret Bapak Ibu. Ribon Bapak Ibu? Gimana Pak? Sampun jelas Bu. Oke, terima kasih. Sampun Bu. Sampun jelas. Oke, nanti saya share di grup. Nanti kalau ada nomor berapa yang kurang jelas, panjenengan bisa japri ke saya, oke? Insya Allah. Oke Bu. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 5. Pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Saya mau menemukan kata kuncinya yaitu endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya cari di modul. Ini tidak saya sebutkan modulnya apa ya. Ini yang jelas modul IPA, tapi ini kenapa halamannya tidak saya tulis. Yaitu metode pemisahan campuran secara kimia. Nanti ada juga metode pemisahan campuran secara fisika. Sekarang yang secara kimia dulu. Yang secara kimia yang pertama ada penyaringan atau filtrasi, yaitu pemisahan cairan dan padatan. Jadi nanti kalau soal ini diganti dengan pemisahan cairan dan padatan, berarti ini filtrasi atau penyaringan. Oke, yang kedua pengkristalan atau kristalisasi. Pemisahan zat padat dengan cara memanaskan sampai pekat lalu mendinginkannya hingga menjadi kristal. Kata kuncinya yaitu pemisahan zat padat dengan cara memanaskan sampai pekat. Kemudian yang nomor 3, penyulingan atau distilasi. Berdasarkan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Penyubliman, ini sudah saya buat pengertiannya dalam bentuk ringkas dulu Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak sepanjang yang ada di modul. Penyubliman, perubahan wujud padat menjadi gas.
Kromatografi, kata kuncinya, perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel zat. Kalau di modul mungkin lebih panjang lagi, kalau saya hanya menyebutkan, saya ambil kata kuncinya saja. Oke. Penyaringan, pemisahan cairan padatan, pengkristalan, pemisahan zat padat dengan cara memanaskan sampai pekat, penyulingan, berdasarkan titik didih komponen-komponen penyusun campuran, kemudian penyubliman padat menjadi gas, kromatografi perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel zat. Nah, sekarang untuk cara pemisahan campuran secara fisika ada dekantasi, endapan tertinggal di bagian bejana, dekantasi. Kemudian penyaringan, ini hampir sama dengan yang kimia tadi. Pemisahan zat padat dari zat cair. Destilasi, berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar. Ini hampir mirip dengan distilasi. Tapi kalau distilasi, ini titik didih, nanti ada kata berikutnya yaitu penyusun campuran. Distilasi, titik didih penyusun campuran. Kan? Kalau destilasi, titik didih ini cukup besar. Kalau dulu saya mengingatnya Desti itu adik saya, kebetulan adik saya agak besar. Jadi Desti itu besar, makanya saya mengambil kata kunci destilasi itu kalau cara menghafalnya Desti itu pasti titik didih besar. Maaf ya Desti. Kemudian yang keempat, rekristalisasi berdasarkan titik beku. Ekstraksi berdasarkan perbedaan kelarutan. Nah itu Bapak Ibu nanti bisa panjenengan baca-baca lagi dan cocokkan juga di Nah, sekarang Bapak Ibu, ini tadi kata kuncinya endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Maka ini adalah dekantasi. Apakah Bapak Ibu juga setuju dengan jawaban saya? Setuju, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan di nomor berikutnya yaitu nomor 6. Berikut adalah perumusan indikator kunci untuk KD. Ini kata kuncinya itu indikator kunci. Nah, nanti soalnya ada bisa jadi ya Bapak Ibu, indikator kunci, indikator pengayaan atau indikator pendukung. Nah, ternyata beda-beda Bapak Ibu. Kalau indikator kunci itu selevel. Selevel itu artinya apa? Kalau di KD itu C4, maka nanti indikator kuncinya juga harus C4. Kalau di KD itu C2, indikator kuncinya juga harus C2. Itu namanya indikator kunci, artinya selevel. Untuk indikator pengayaan, itu di atasnya. Misalnya, indikatornya itu C4, maka indikator pengayaannya, kalau KD-nya, kalau KD-nya itu C4, maka indikator pengayaannya ya C5 atau C6. Kalau indikator pendukung itu di bawahnya, kalau KD-nya itu C4, maka C3, C2, atau C1. Nah, apa itu C2, C3, C1? Nah, berikut ini, Bapak. Berikut adalah perumusan indikator kunci. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia kecuali. Nah, oke, kita analisis Bapak Ibu. Menganalisis itu C4. Berarti nanti kalau yang indikator kunci itu yang selevel, maka indikator kuncinya juga harus C4. Nah, tapi Bapak Ibu, di soal ini ternyata mungkin yang dimaksud itu kurang pas. Kenapa? Padahal ini ada kata kecuali, seharusnya yang lain itu C4,
selain yang C4, seharusnya seperti itu. Tapi ini malah kebalikannya. Yang C4 hanya satu ini, poin yang A ini, mengorelasikan ini kata KKO-nya di C4. Ini sama seperti modul yang pernah saya share dulu Bapak Ibu. Oke, saya cari dulu modulnya. Ini halaman 16. Ini modulnya sudah pernah saya share di grup ya Bapak Ibu. Nah, ini mengaudit, ini mengorelasi. Mengorelasi itu ada di, nah ini, mengorelasi. Dulu pernah menemukannya di C4 ini. Oh, ini mengkorelasikan ini Bapak Ibu. Nah, kemudian itu termasuk C4 KKO-nya. Mana tadi? Ini. Kemudian menjelaskan ini ada di C1 atau C2. Kalau mengeneralisasikan itu di C6. Kita lihatnya di tabel KKO tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kalau menghubungkan itu C6. Mengidentifikasi itu C1. Jadi Bapak Ibu, kalau kita analisa berdasarkan ini tadi, kalau C4 di KD ini C4, kalau ini indikatornya ini juga C4, maka ini namanya indikator kunci. Karena apa? Karena selevel. C4 ya sama-sama C4. Oke. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu menjelaskan, padahal ini C1, C2, ini termasuk indikator apa Bapak Ibu? Apakah kunci atau pengayaan atau pendukung? Ini di bawahnya loh. Pendukung. Ya, Pendukung. Berarti ini pendukung. Oke, di bawahnya ya levelnya. Oke, kalau yang C6 ini indikator apa Bapak Ibu? Pengayaan. Alasannya? Di atasnya. Karena ini berarti indikator pengayaan. Nah, ini karena di atasnya. Kemudian ini juga sama ya, pengayaan. Karena ini juga di atasnya. Kemudian C1 ini berarti juga pendukung. Mohon maaf ini tadi tidak bisa. Oh, ini bisa. Berarti ini juga pendukung karena ini di bawahnya. Oke. Nah, padahal Bapak Ibu di soal ini yang ditanyakan kecuali. Seharusnya kan yang kecuali berarti yang B, C, D, E. Masa kita jawabnya B, C, D, E? Itu enggak mungkin ya. Kenapa saya mau melingkari ini yang atas sendiri karena soal yang B, jawaban yang B, C, D, E ini juga tidak betul. Yang ditanyakan indikator kunci tapi yang kecuali, lah ini semuanya kecuali B, C, D, E. Maka saya pilih ini yang selevel. Itu ya Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya di soal nomor 7. Operasi bintang berarti kalikan bilangan pertama dan kedua. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Kalimat matematika berikut yang memberikan hasil kurang dari negatif 4 bintang 3 adalah, maka negatif 4 bintang 3 ini kita terapkan dulu sesuai dengan penilaian ini, sesuai dengan instruksi ini. Oke. Negatif 4 bintang berarti kalikan bilangan pertama dan kedua. Yuk kita kalikan, berarti negatif 4, bilangan pertamanya kan negatif 4. Kita kalikan 3. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Kalau sudah nanti hasilnya ditambah bilangan pertama. Bilangan pertama itu siapa? Negatif 4.
Maka nanti ketemu negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Ditambah bilangan pertama tadi siapa? Negatif 4. Negatif 12 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 16. Nah, sekarang kita mau mencari jawaban yang kurang dari, hasilnya kurang dari negatif 16. Tapi dengan cara yang sama. Sekarang ini saya analisa A, B, C, D, E. Sekarang yang A dulu. Negatif 4 bintang 2. Berarti negatif 4 dikali 2 ditambah negatif 4 yang pertama. Ini. Jadi ketemu negatif 8 ditambah negatif 4. Maka jawabannya yaitu negatif 12. Untuk yang B, negatif 3 bintang negatif 4. Maka ini negatif 3 dikali 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 3. Yaitu negatif 15. Untuk yang C, negatif 6 bintang 2, berarti ini negatif 6 dikali 2 ditambah negatif 6, maka sama dengan negatif 12 ditambah negatif 6, sama dengan negatif 18. Untuk D, dengan langkah yang sama, nanti ketemu negatif 8. E juga begitu, nanti ketemu negatif 5. Nah sekarang yang hasilnya kurang dari negatif 16 siapa? Ingat Bapak Ibu, bilangan negatif itu kalau semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Kita jangan terkecoh ini, bahwa ini yang paling kurang dari negatif 16 ini berarti yang ini negatif 5 ini paling kecil. Tidak, justru ini yang nilainya paling besar. Coba kalau panjenengan lihat di garis bilangan. Nah, garis bilangan itu kalau pada bilangan negatif, jika posisinya semakin ke kiri, berarti kan ke kiri itu negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negatif ya. Nah, itu berarti nilainya semakin kecil. Nah, berarti negatif 18 dengan negatif 16 ini bukan besar negatif 18, tetapi negatif 16. Logikanya, kalau dalam bahasa sehari-hari, utang 18, hutang 18, dengan hutang 16, pasti poinnya nilainya lebih apa ya istilahnya? Lebih kaya yang hutang 16, karena hutang 18 lebih mumet kan gitu. Itu istilahnya. Jadi saya memilih opsi C. Apakah Bapak Ibu juga setuju dengan pilihan saya? Ojek mubeng ini. Bagaimana Bapak Ibu? Mubeng. Kalau yang ini oke. Nanti saya buatkan pembahasan khusus. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini belum saya edit sama sekali. Ini masih hasil dari belajar saya dulu. Jadi tadi angan-angan saya ini mau saya hapus dulu semua, terus kita bahas satu persatu gitu. Apa ini saya hapus dulu? Terus kita mulai dari satu persatu. Dulun, saya manut panjenengan semua. Tidak usah, Bu. Gimana? Nggak usah, Bu. Tidak usah. Oke. Kita lewati nanti suatu saat saya bahas lagi ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nomor 8. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai Bapak Ibu, di modul 3 keterampilan berpikir tingkat tinggi halaman 74. Itu keterampilan berpikir tingkat tinggi ada 3. 1. Transfer of knowledge.
terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor menjadi satu kesatuan. 2. Critical and creative thinking, berpikir kritis dan kreatif. 3. Problem solving, keterampilan pemecahan masalah. Jadi, kalau di sini kata kuncinya berpikir kritis, ya sudah jelas, berarti critical and creative thinking. Oke, jadi saya memilih jawaban opsi B. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kawan jenengan juga setuju? Oke, lanjut. Karena itu referensinya sudah jelas. Baik Bapak Ibu. Nomor 9. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan seseorang terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengakui adanya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ilustrasi di atas menyatakan tentang keberagaman titik-titik. Sudah cukup jelas di sini. Ada kata kunci kesadaran beragama. Berarti ini keragaman agama. Oke. Ini sudah cukup jelas. Baiklah, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran. Oke, behavioristik. Yang A, membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. Nah, ini adalah konstruktivistik, Bapak Ibu. Kata kuncinya memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan. Kemudian, memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dalam membantu mereka mengekspresikan gagasan. Ini adalah kognitivistik. Kata kuncinya, merangsang keingintahuan peserta didik. Kemudian, yang C, memahami tahap perkembangan. Ini paling mencolok di kognitif ini. Nah, ini tahap perkembangan. Ini juga kognitivistik. Nah, kalau stimulus, ya ini memberikan stimulus, nah, kita biasa mengingatnya kalau behavioristik itu SR, stimulus respon. Nah, ini behavioristik. Oke. Jadi, saya mengambil jawaban yang D. Apakah cukup jelas, Bapak Ibu? Apakah ada pendapat yang berbeda? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kita lanjutkan. Fungsi komunikasi dari pandangan kita mengenai siapa diri kita. Kata kuncinya, pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Nah, ini Bapak Ibu, buktinya ada di fungsi komunikasi, yaitu modul 5, modul pedagogik ya, halaman 91 tentang fungsi komunikasi. Nah, kalau pembentukan konsep diri ini artinya pandangan kita mengenai siapa diri kita. Kalau menyatakan eksistensi diri, yaitu artinya mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain, siswa aktif di kelas. Kalau yang ketiga, melangsungkan kehidupan, yaitu sentuhan orang tua, arti kasih sayang. Kalau memupuk hubungan, memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual. Mengekspresikan perasaan melalui pesan verbal dan nonverbal. Kemudian mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai cara. Yang keenam, fungsi instrumental, alat untuk menginformasikan pesan. Jadi, ini sudah cukup jelas, kata kuncinya yaitu pandangan kita mengenai siapa diri kita, yaitu pembentukan konsep diri.
Kalau mengekspresikan perasaan, tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Monggo, sambil melihat di pembahasan. Mengekspresikan perasaan, berarti kata kuncinya? Melalui pesan Pesan verbal dan atau verbal. kegembiraan, mengekspresikan kegembiraan. Kalau menyatakan eksistensi diri, biasanya apa kata kuncinya? Mengutarakan siapa diri Siswa kita. aktif. Mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain. Iya. Bedanya kalau pembentukan konsep diri itu mengenai siapa, pandangan kita mengenai siapa diri kita. Kalau menyatakan eksistensi diri, itu mengutarakan. Kalau memupuk hubungan, ini juga pernah ada soal ya yang menunjukkan memupuk hubungan. Berarti ini Melalui tangisan ya Bu ya. Memupuk Bisa. hubungan yang ini emosional dan Intelektual. Kalau melangsungkan kehidupan, ini melangsungkan kehidupan berarti sentuhan orang tua, Kasih sayang. kasih sayang. Ini juga pernah ada soal yang menunjukkan melangsungkan kehidupan. Jawabannya itu pernah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Saya menemukan kata kunci beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan A. Sikap individualistis mulai semakin terkikis. B. Tradisi apa ya? Masih tradisi apa tradisi ya ini yang benar? Tradisi. Tradisi ya, tradisi masyarakat masih dipertahankan. C. Munculnya kelas menengah baru dan dalam masyarakat. D. Tingginya semangat gotong royong. Dan E. Munculnya sikap egoisme mementingkan diri sendiri. Kalau saya cenderung di E, monggo Bapak Ibu. Setuju, Bu. Setuju. Kata Ya. kuncinya kan egoisme itu tadi ya. Itu tadi kan Ya, egoisme. mementingkan keuntungan diri sendiri. Oke. Baiklah, Bapak. Kita lanjutkan. Ini tadi seharusnya belum saya berikan pembahasan seperti ini ya, langsung tapi mohon maaf tadi saya tidak sempat menghapus semuanya. Jadi, oke. Untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran pada umumnya, guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana ke materi yang kompleks, memberikan soal dari yang mudah ke soal yang sulit. Hal itu antara lain merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang titik-titik. Ini berdasarkan modul ke-7 PPPD, perkembangan peserta didik, halaman 154. Nah, Bapak Ibu, di sini kita analisa satu persatu. Kalau berawal pada diferensiasi dan berakhir pada integrasi, ini maksudnya dari umum ke khusus, mengidentifikasi bagian-bagian dan global spesifik. Kalau berlangsung secara bertahap, ini artinya dari sederhana menuju kompleks, mudah menuju sukar, belajar tuntas dan berkelanjutan. Kalau berlangsung sesuai dengan iramanya, ini artinya ada yang cepat, normal, dan lambat. Kalau dapat dipercepat melalui proses belajar, ini artinya merangsang, mempercepat, menghindari akses, memperlambat laju perkembangan anak didik. Jadi,
Monggo Bapak Ibu, ini sudah cukup jelas. Kalau saya memilih berlangsung secara bertahap. Apakah Bapak Ibu mempunyai jawaban yang berbeda mungkin? Tidak, Bu. Tidak, oke, lanjut. Baiklah Bapak Ibu, kita ke nomor 14. Bacalah penggalan cerita fantasi di bawah ini. Bagaimana ini? Aku harus menyelamatkan gajah, gumam kerbau, khawatir. Kerbau terus berpikir bagaimana menyelamatkan gajah, tapi tak mungkin ia melawan raja raksasa. Tubuh raja raksasa sangat besar, bahkan melebihi tubuh gajah. Watak dari tokoh kerbau. Apakah setia kawan, pemarah, senang bergaul, berkhianat, atau ramah? Kalau saya memilih opsi setia kawan. Kalau panjenengan bagaimana Bapak Ibu? Ini bagaimana ini? Aku harus menyelamatkan gajah. Berarti si kerbau Iya, Bu, setia kawan. ya, si kerbau berusaha menyelamatkan gajah. Oh iya, berarti ini setia kawan. Oke. Karena ada rasa khawatir. Oh iya, ada rasa khawatir juga. Oke. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pak Danu membeli 15 kaleng oli mesin yang berkapasitas 3,75 liter seharga Rp2.250.000. Oli tersebut dijual eceran untuk layanan ganti sepeda motor. Jika setiap sepeda motor memerlukan oli mesin sebanyak 1/4 liter, ini penulisannya double ya, seharusnya cukup satu saja, dikenakan biaya ganti oli sebesar 60.000. Banyak keuntungan yang diperoleh Pak Danu adalah, ini cara menghitung saya Bapak Ibu, ada berapa kaleng? 15 kaleng. Setiap kaleng berkapasitas berapa? 3,75, maka dikalikan 15 kali 375 yaitu 56,25. Ketemu, nanti harus sejumlah berapa? 2.250.000. Maka ini tadi kan sudah 56,25 liter keseluruhan dari 15 kaleng tadi loh. 56,25 dibagi 1,25. 1,25 ini apa? Karena setiap sepeda motor tadi memerlukan sebanyak 1/4. 1/4 itu sama artinya dengan 1,25. Maka ketemu yaitu 45. Oke. 45 dikali setiap sekali penggantian oli tadi kan 60.000. Berarti 45 kali 60.000 ketemu 2.700.000. Maka keuntungannya berapa? 2.700.000 dikurangi 2.250.000 sama dengan 450. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Apa masih bingung? Oke, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Di hutan hiduplah seekor singa yang dijuluki si Raja Hutan. Dijuluki demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan, dan menggetarkan seluruh isi hutan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah A. Ia sangat berwibawa, semua binatang melawannya, di sana hidup singa buas, seluruh isi hutan mendengarkan, kancil pernah disakiti. Kalau opsi yang saya pilih yaitu A. Alasannya, ini jika mengaum suaranya keras, menakutkan, menggetarkan, seluruh isi hutan, dan dilanjutkan, ia sangat berwibawa. Kalau panjenengan bagaimana? Iya, Bu. Nah, oke. Ini pasti panjenengan juga sudah pernah mengerjakan ya soal-soal ini. Nah, ini hanya mengingat kembali.
17. Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari, ini berdasarkan modul 3 PPKN halaman 97. Norma nanti ada norma agama, norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan berasal dari suara hati nurani manusia, norma kesopanan bersumber dan diadakan oleh masyarakat, norma hukum dibuat oleh negara atau lembaga adat tertentu. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu dari soal ini apa? Dari Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Oh iya, Sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran. berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi ini adalah norma Agama. agama. Oke. Jadi kalau norma ini tadi sudah jelas nih, jawabannya norma agama. Semuanya insya Allah sepakat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 18. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian orang memilih pemukiman didasarkan atas. Bapak Ibu kalau dulu di SIMPKB bagian review ya, review apa? Yang latihan-latihan di SIMPKB itu loh sebelumnya. Latihan itu jawabnya Bu. Iya, dekat dengan harapan ya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata setelah saya kalau di latihan itu jawabnya E, tapi setelah saya buktikan di modul IPS halaman 28, itu jawabnya C. Buktinya ini Bapak Ibu. Modul IPS halaman 28, memilih tempat setidaknya didasarkan pada 1. Mudah mendapatkan air, berarti itu mendekati sumber mata air. 2. Dekat tanah yang subur, itu pemenuhan bahan pangan penduduk. Ini saya ambil kata kuncinya saja. 3. Dekat dengan lahan-lahan garapan, itu berarti bergerombol, berdekatan dengan tanah pertanian, memanjang sungai dengan lahan pertanian di belakang pemukiman, pemukiman tersebar di daerah pertanian. 4. Tidak ada faktor penghalang untuk mendirikan bangunan, kata kuncinya daerah yang relatif datar. 5. Mudah melakukan mobilitas, termasuk ke tempat kerjanya. 6. Memiliki fasilitas sosial seperti pendidikan, rumah sakit, dan sarana hiburan. 7. Harga murah. 8. Aturan tata ruang di perkotaan. Maka cukup jelas Bapak Ibu sebenarnya kata kuncinya tadi di sini di soal kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, papan, mendorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Berarti ini dekat dengan tanah yang subur. Ini Bapak Ibu kata kuncinya. Pemenuhan bahan pangan penduduk. Kalau dulu di soal latihan SIMPKB itu jawabnya E, itu dekat dengan lahan garapan, seharusnya soalnya ini Bapak Ibu. Bergerombol, berdekatan dengan tanah pertanian, memanjang sungai dengan lahan pertanian di belakang pemukiman, pemukiman tersebar di daerah pertanian. Monggo Bapak Ibu, kalau saya cenderung ke opsi C dengan bukti ini. Kalau panjenengan monggo, apakah mengikuti di latihan soal ya, latihan-latihan soal yang ada di SIMPKB itu sebelum kita triot itu kan ada latihan soal ya. Nah, di sana jawabannya dekat dengan lahan garapan. Monggo, panjenengan. Kalau panjenengan gimana Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat? Yang dekat dengan subur Bu, kalau dekat lahan garapan dekat dengan garapan pertanian. Iya, oke. Kalau saya juga begitu ya Bu, saya sama dengan pendapat jenengan.
Dan ini sudah dibuktikan di modul sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, sekarang latihan soal berikutnya nomor 19. Ini, perhatikan kasus di bawah ini. Pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama. Walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana, kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran. Kata kuncinya, mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama. Ini sebenarnya di modul ini plek Bapak Ibu, sama kata-katanya. Ini lapangan dari sepulang sekolah bersamaan waktu dengan jadwal latihan ini sama. Buktinya ada di modul PPKN halaman 26. Nah, prinsip-prinsip dasar pembelajaran, kalau ini melakukan kerjasama berarti kooperatif. Nah, dalam PPKN, Bapak Ibu, itu ada 4 prinsip pembelajaran. 1, belajar siswa aktif. Kata kuncinya apa? Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran mulai fase perencanaan, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Kalau belajar kooperatif berbasis kerjasama. Pembelajaran partisipatorik, belajar sambil melakoni, misalnya mengajarkan demokrasi. Ini misalkan contoh aplikasi dalam pembelajarannya pemilihan ketua kelas, berarti partisipatorik. Kemudian ada reactive teaching, pembelajaran menarik, tidak membosankan. Oke, jadi karena ini kata kuncinya melakukan kerjasama, berarti ini belajar kooperatif. Sesuai dengan prinsip dasar pembelajaran PPKN, buktinya di modul PPKN halaman 26. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan di nomor 20. Ini nanti tidak mungkin selesai 100 soal ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas sedapatnya saja. Nanti sisanya monggo panjenengan baca-baca. Kalau kurang jelas panjenengan bisa dikomunikasikan di grup atau panjenengan bisa japri ke saya. Nomor 20. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 akan digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran adalah, ini juga ada di modul matematika, tapi ini tidak saya sebutkan halamannya ya sayangnya. Tapi ada Bapak Ibu. Artinya apa? Jika digeser ke kiri 2 satuan, itu X ditambah 2. Padahal ke kiri kenapa ditambah? Kan kadang gitu. Digeser ke atas 3 satuan, itu artinya Y dikurangi 3. Nah, ini tadi persamaannya apa? Persamaannya ini, Fx, X kuadrat min 9. Ini sama artinya, X yang ini, Fx ini kita ganti Y saja. Sama dengan X kuadrat min 9. Nah, Y tadi nilainya apa? Y nilainya Y min 3. Berarti kita masukkan Y min 3. Nah, X kuadrat itu, X tadi nilainya apa? X itu nilainya X tambah 2. Karena digeser ke kiri. Maka X plus 2 kuadrat min 9. Oke, kita masukkan Y kuadrat. Kalau X kuadrat plus 2, kalau kita selesaikan, X kali X itu X kuadrat. Kemudian 2X ditambah 2X berarti 4X. Nah, ini kemudian 2 kuadrat, ini 4. Min 9. Nah, sekarang kita pindahkan. Min 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. X kuadrat ditambah 4X ditambah min 5 ditambah 2. Min 5 itu dari siapa? 4 di ini ya, kurangi 9.
Jadi ketemu jawabannya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 2. X kuadrat atau ini bisa ditulis X kuadrat plus 4X min 2 sama dengan 0. Berarti jawabannya E. Ini kalau tidak kita saling diskusi langsung menulis gitu mungkin agak bingung ya Bapak Ibu. Oke, nanti satu saat saya ulang lagi. Oke, saya lewati ya. Nanti panjenengan catat ya nomor-nomor berapa yang masih membingungkan. Silahkan nanti panjenengan catat. Kita bahas langsung, panjenengan bisa mengikuti secara langsung. Maksudnya tidak langsung jawaban saya sediakan, berarti kita mulai dari awal pengerjaan. Baik, sekarang nomor 22. Masih matematika. Data nilai seluruh siswa adalah sebagai berikut. Siswa mendapat nilai 6 sebanyak 5 siswa, nilai 7 19 siswa, 8 sebanyak 5 siswa, 9 sebanyak 10 siswa, nilai 10 sebanyak 6 siswa. Ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Yang dapat nilai 6 berapa? 5. Oke, jadi frekuensinya ini 5. Yang dapat nilai 7 berapa? Tadi 19. Berarti kita tambahkan 5 tambah 19 berapa? 24. Yang dapat nilai 8 yaitu 5. Sekarang 24 kita tambahkan 5 yaitu 29. Yang dapat nilai 9 yaitu 10. Maka kita tambahkan 29 tambah 10 yaitu 39. Di sini kolom yang ketiga ini kita menambahkan ya, kita menambahkan dari yang ini. Kemudian 10 yang dapat nilai 10 yaitu 6 orang, kita tambahkan dulu 39 tambah 6 sama dengan 40. Jadi sekarang bagaimana ini? Oh, jumlah keseluruhan siswanya ada berapa? 45. Lah kita mau mencari apa? Median. Median itu apa toh? Median itu nilai tengah. Karena 45 itu ganjil, maka untuk mencari median 45 tambah 1. Karena ini ganjil, kalau ganjil tambah 1 ya. Kemudian baru dibagi 2. 46 bagi 2, 23. Berarti mediannya ada di data ke-23. Data 23 itu masuk yang mana ini? Ada di 24 ini. Jadi mediannya berapa? Data yang ada di 24 itu angka 7 ini. Iya, ini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadinya pengen ketemu jenengan langsung bisa orek-orek kayak ini. Matematika itu kadang nggak dijelaskan lewat video mungkin agak membingungkan ya kalau tidak ketemu langsung. Baiklah, sekarang kita ke nomor 23. Yudit naik sepeda motor berangkat pukul 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. 30 menit kemudian, Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul ini. Susul menyusul. Ada 2 orang, yaitu Roni dan Yudit. Maka kita ibaratkan K1, kecepatan 1, ini punyanya Yudit ya, kecepatan 1 ini. Yaitu 40 km per jam. Nah ini yang kedua, kecepatan orang kedua, yaitu Roni, 60 km per jam. Nah, tadi ada selisih waktunya, yaitu 30 menit kemudian. Ini kalau digambarkan seperti ini.
Ini Roni berangkat, Yudit ini berangkat duluan, baru Roni menyusul. Menyusul selisih waktunya berapa? 30 menit. Maksudnya apa? Yudit berangkat pukul 7, Roni nanti berangkatnya 7.30 menit. Maka selisih waktunya itu 30 menit atau setengah jam. Nah, kalau mencari waktu menyusul itu apa? Selisih waktu yang ini setengah jam dikali kecepatan orang ke satu. Kecepatan ke satu berarti 40. Nah, sekarang per bagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Maka setengah dari 40 itu 20. 60 kurangi 40 sama dengan 20, yaitu 1 jam. Oke, lebih baik saya tulis saja rumusnya ya. Rumus menyusul itu selisih waktu dikali kecepatan 1. Nah, ini dibagi K2, kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama. Ini rumusnya. Oke, sudah saya masukkan. Nah, sekarang jadi Yudit itu menyusul Roni pada pukul, tadi kan berangkatnya Roni tadi kan 7.30. Nah, berarti kalau disusul lagi ditambah 1 jam. Jadi 08.30. Jawabnya E. Oke. Baiklah, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nanti suatu saat saya ulang untuk pembahasan yang matematika, Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa interaktif, ikut mengerjakan. Kalau ini tadi karena ini bahasan dari yang saya lakukan dulu, jadi belum saya hapus. Ya sudah, jadi masih seperti ini. Lanjutnya nomor 24. Tindakan guru untuk mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memperhatikan aspek. Kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Kurang semangat dan kurang aktif, Bu. Kurang jelas atau aktif, Bu. Ya, mengingatkan peserta yang kurang semangat dan kurang Aktif. Oke, berarti ini sama artinya Motivasi. Motivasi. Baik, jelas. Baik, kita lanjutkan di nomor 25. Gaya sebesar 20 N atau 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan 2 meter second kuadrat. Maka massa benda itu adalah, oke, di sini yang ditanyakan massa. Kalau rumusnya gaya itu kan F sama dengan M kali A. F-nya sudah diketahui berapa? 20 Newton. Masanya belum diketahui. Ini kecepatannya berapa? 2 meter second kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari apa? Massa. Maka kalau kita cari massanya yaitu 20 dibagi 2, yaitu 10 kilo. Oke. Karena ini bukan satuannya, bukan Newton, karena yang ditanyakan adalah massa. Massa itu berat. Newton itu untuk satuan gaya. Oke? Insya Allah itu cukup mudah. Dan itu termasuk hukum Newton keberapa, Bapak Ibu? Yang kemarin ada massa, percepatan. Dua, Bu. Kedua. Tua, Bu. Oke.
Nah, ini masih fungsi komunikasi. Ini sebenarnya tadi juga sudah ya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang dengan soal yang berbeda. Nah, ini kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Arti kasih sayang. Orang tua dan arti kasih sayang. Nah, cinta, rasa hormat, bangga. Nah, ini tadi yang kita bahas. Apa ini, Bapak Ibu? Termasuk Melangsungkan kehidupan. Ini buktinya ada di fungsi komunikasi modul 5 halaman 91. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 27. Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah. Nah, ini ada pergantian. Kalau perputaran bumi mengelilingi matahari itu sebenarnya revolusi atau rotasi, Bapak Ibu? Rotasi. Rotasi, Bu. Okay. Rotasi. Rotasi, ya, oke. Berarti mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari berarti rotasi. Sebaliknya, kalau revolusi itu apa, Bapak Ibu? Balikannya, Bu. Bingung kleru sanu. Masuk rotasi bumi mengelilingi matahari. Ayo. Balik itu, Bu. Rotasi kan berputar pada Iya, ayo, cocok balik ya. Rotasi itu apa? Berputar pada porosnya. Porosnya. Bumi mengelilingi matahari. Oke. Kemudian kalau revolusi, Bumi mengelilingi iya, bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari. Sampai terjebak ngomosok. Iya nih. Nah, udah apa-apa, inilah asiknya diskusi. Nah, sekarang pernyataan yang benar. Berarti pernyataan yang benar mengenai revolusi, akibat dari revolusi, pergantian 4 musim, betul apa salah? Ini saya beri simbol ini, berarti oke ini. Kalau pasang dan surut ini betul salah? Salah. Nah, lamanya siang dan malam tidak sama sepanjang tahun? Betul. Nah, terjadinya pergantian siang dan malam? Salah. Ya, ini rotasi. Pasang surut ini rotasi, pergantian siang malam itu rotasi. Kadang kita hanya sedikit lupa di sini. Kalau lamanya siang dan malam tidak sama sepanjang tahun, itu revolusi. Maksudnya apa? Terkadang kita merasakan jam 5 pagi itu sepertinya sudah siang sekali. Ya enggak? Terkadang kita merasakan jam 5 pagi itu masih peteng, masih terlihat gelap. Oh, itu berarti lamanya siang dan malam tidak sama. Itu akibat revolusi bumi. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Rotasi bumi menyebabkan 1. Pergantian siang dan malam. 2. Gerak semu harian benda langit. 3. Penggembungan di khatulistiwa dan pemetatan di kedua kutub bumi. 4. Perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Ini juga berdasarkan buku di modul SIM PKB. Kemudian untuk revolusi bumi menyebabkan 1. Pergantian musim. 2. Perubahan lamanya siang dan malam. 3. Gerak semu tahunan matahari. 4. Terlihatnya bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Saya yakin jenengan dulu sudah belajar sampai hafal, tapi kita pernah rodok kecilik ya, soalnya beda. Oke,
28. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari. Berarti jelas ya Bapak Ibu di pembukaan. 1945 alinea keempat. Negara disusun berdasarkan pada Pancasila ya. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Dan seterusnya itu. Berikutnya kita lanjut ke nomor 29. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan. Buktinya Bapak Ibu, ini ada di modul IPA halaman 91. Saluran pencernaan adalah organ yang terlibat atau dilalui oleh makanan pada sistem pencernaan manusia yang di dalamnya terjadi peristiwa mencerna dan menyerap. Saluran pencernaan manusia itu terdiri dari rongga mulut, esofagus, kerongkongan ya, kemudian lambung atau dan usus halus, kemudian usus besar, rektum, dan anus. Kalau kelenjar pencernaan, itu organ tubuh yang menghasilkan getah atau kelenjar yang membantu dalam pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan itu terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Nah, pertanyaannya ini yang sama Bapak Ibu, yang termasuk ya kelenjar pencernaan, ya saluran pencernaan, yaitu di sini kan sama, lambung, usus halus. Ini juga ada lambung dan usus halus. Maka jawabannya adalah E. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 30. Sejarah dapat berarti proses historis, yaitu rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam dan membentuk suatu sejarah serta menjadi bahan ajaran di masa kini. Pernyataan ini disebut dengan, ini kata kuncinya, sejarah dapat berarti proses historis. Sudah saya garis bawahi, dan ini adalah arti sejarah. Kita lanjutkan nomor 30. Di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun. Kalau 2 persegi panjang, ini tidak sebangun ya Bapak Ibu. Tidak. Karena apa? 2 persegi panjang kan iya panjang antara sisi yang sama hanya sisi yang berhadapan kan? Belah ketupat juga tidak. Kalau saya kok cenderung di 2 buah persegi panjang. Kalau panjenengan yang mana Bapak? Apakah sama atau beda? Sama Bu, karena sisi-sisinya kan sama, sisi yang saling berhadapan. Semuanya sama, ya? 4 sisinya sama. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut di nomor 32. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Kata kuncinya operasional konkret. Sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media, jelas ya, konkret, berarti benda nyata. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 33. Yang merupakan faktor-faktor produksi. Ini juga di modul IPS, tapi ini sayangnya tidak saya sebutkan halamannya. Faktor produksi itu ada 4 Bapak Ibu. 1 sumber daya alam atau land. 2 tenaga kerja atau labor. 3 ada modal atau capital. 4 ada kewirausahaan atau enterprise. Nah, sekarang yang masuk faktor-faktor produksi itu yang mana? Ini sumber daya alam, oke.
SDM oke. Sumber daya keahlian oke. Sumber daya modal oke. Yang bukan ini sarana prasarana. Maka jawaban yang saya pilih adalah 1, 2, 4, dan 5. Jadi yang bukan adalah sumber daya sarana dan prasarana. Oke. Kita ingat kembali di materi SIM PKB. Mungkin agak kalau dulu pernah lihat. Nah, ini sekarang. Nah, ini Bapak Ibu, soal yang ini di modul matematika juga ada sebenarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai sin yang 30, 60, 90 yang ditunjukkan gambar di atas. Ini kalau lebih mengingatnya itu gimana? Kalau sin itu sin demi, tan desa. Sin demi itu apa artinya? Sin itu rumusnya depan miring. Kalau tan desa. Desa, de apa? Depan, samping. Depan, samping. Kosami, itu samping kiri. Oke, nanti kalau menemukan soal yang berbeda kita pasti bisa. Sekarang sin, depan miring. Maksudnya apa? Sin 30 derajat. 30 itu ini Bapak Ibu. Pojok ini. Depannya 30 ini siapa? 1. Ini loh depannya 1. Sebenarnya ini sederhana banget Bapak Ibu, sangat sederhana. Yang penting apal, sin demi, tan desa, kosami. 30 derajat itu siapa? 1 depannya. Lah miringnya yang mana? Ini 2. Berarti 1/2. Sama kan? Sekarang kalau 60 derajat kan ini. Depannya siapa? Ini akar 3. Lah miringnya dari 60 yang miring ini mana? 2. Sudah akar 3/2. Jadi kalau disederhanakan menjadi 1/2 akar 3. Nah kalau sin 90 ya sudah, kalau ini sudah baku. Kalau sin 90 derajat itu 1. Jadi jawabannya yang mana? Sudah sudah jelas. Hanya ini opsinya kok ditulis ini 1 ini kok ininya ditulis 2 kali, jalannya cukup 1 saja. Jadi nanti satu saat pokoknya yang matematika nanti kita ulang lagi ya. Kita bahas khusus matematika yang dari SIM PKB. Yang ini pokoknya yang ini rumusnya sin demi, tan desa, kosami. Sin demi, sin depan miring, tan desa itu tan depan samping, kosami berarti samping miring. Dan caranya sama. Siapa samping, siapa miring. Nah, itu nanti ada waktu khusus untuk membahasnya. Baik, Bapak Ibu. Ini masih gerambiangan juga ya. Ini masih hanya sekedar mengingatkan. Ini sebenarnya soal-soal yang sudah pernah Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu pelajari juga. Kita hanya mengingat kembali. 35. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Berdasarkan teks di atas, pernyataan yang paling benar adalah bahwa berpikir kritis secara esensial merupakan sebuah proses. Ini sebenarnya persis di modul itu ada Bapak Ibu. Berpikir tingkat tinggi. Halamannya ini sayangnya tidak saya sebutkan, saya lupa. Kata kuncinya adalah berpikir kritis. Kemudian ada lagi yang menjadi kata kunci, berpikir kritis secara esensial. Nah, ini sebuah proses yang berpikir kritis, berarti ini aktif di mana seseorang berpikir segala
secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Nah, ini pembahasan. Oh, ini sudah saya sebutkan halamannya ini. Modul 3, keterampilan berpikir tingkat tinggi, halaman 74. John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Jadi itu sudah cukup jelas, maka jawabannya adalah B. Ini sampai nomor berapa nanti Bapak Ibu pembahasannya? Ini sudah nomor 35. Atau cukup? Sisanya nanti bisa Bapak Ibu baca dulu. Nah, ini semuanya insya Allah sudah ada pembahasannya seperti ini. Kecuali yang jawabannya sudah cukup jelas itu tidak ada. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, khusus nomor 36 ini tidak ada di modul PKB, tapi ini di modul PKB-A, halaman 72/304. Ya, jadi halaman 72 di antara 304. Modul PKB-A itu apa? Kalau dulu sekitar tahun 2017 kalau enggak 2018 itu pernah ada apa ya istilahnya diklat PKB. Nah, ini itu panjenengan mungkin pernah ada yang pernah mengikuti. Nah, itu ada modul A, B, C sampai J ya kalau enggak salah. Nah, ini di modul A. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret menurut teori apa dulu nih Bapak Ibu bacanya? Kok saya selalu lupa atau membaca ini. Kalau saya baca biasa, Bu. Iya. Pripun masih Pak semuanya? Pak Gigeh nggih? Nggih. Biasa. Baik, biasa. Teori biasa. Nggih. Kalau saya cuma penake piaget ngono. Piaget ya, Bu. Nggih. Kene tetep ceyak nih kok biasane. Bahasa Inggris. Iya. Kemudian ini Bapak Ibu, saya menemukan buktinya ini di modul PKB-A. Jawabnya yaitu klasifikasi. Ini sudah saya sertakan. Ininya sudah ada. Nah, klasifikasi yaitu kecakapan anak melihat secara logis, persamaan-persamaan suatu kelompok objek, dan memilihnya berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi begini ya Bapak Ibu, panjenengan semua jangan puas untuk mendapatkan jawaban yang ada. Ya, jadi panjenengan juga harus mencari buktinya ini benar atau salah. Terkadang jawaban di SIM PKB terutama yang di soal-soal latihan itu juga ada beberapa yang kurang tepat. Ternyata kalau kita buktikan dari modul seperti tadi ya, dekat lahan garapan dengan tanah subur itu tadi ternyata juga berbeda. Padahal buktinya sudah jelas. Oke, ini sudah nomor 37. Manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut? Dan alasannya apa? Ini apakah jelaskan manfaat alat transportasi? Mengapa manusia menyukai hobi tersebut? Jelaskan fungsi, kapan, sebutkan. Kalau saya cenderung ke mengapa. Kenapa? Kalau jelaskan, ini tidak hot Bapak Ibu. Ini adalah menjelaskan kalau indikatornya seperti itu. Berarti kalau menjelaskan itu hanya C1 atau C2. Kalau yang ini jelaskan fungsi, ini juga sama. Ini hanya C1 atau C2. Kapan alat tersebut digunakan? Nah, ini hanya menyebutkan ya, berarti menyebutkan kapan ya. Udah berarti ini hanya C2. Kalau sebutkan dua contoh ini juga menyebutkan berarti hanya C2.
Nah, sekarang kalau mengapa manusia menyukai hobi ini, berarti ini menganalisis kan Bapak Ibu, berarti ini C4, maka inilah yang tepat, hot. Nah, jadi ini hampir kalau soalnya kalau dilihat semuanya ya berkenaan dengan gambar itu, tapi kita menentukan mana yang hot dengan menganalisa C1, C2, C3, C4 atau C5. Oke, Bapak Ibu. Ini paket 1 itu sampai 50. Nanti kalau berikutnya 50 setelah ini kan 39 sampai ini sudah ada ya. 50, 40 sampai 50 ini masih paket 1. Nah, nanti kalau paket 2 itu nanti dimulai dari 51. Tapi kalau di sini nomornya 50. Nomor 1 lagi mungkin. Jadi ini nanti Bapak Ibu di soal ini yang nanti akan saya share juga terdiri dari 100 soal. Nah, ini masih 50. Nah, ini yang terakhir untuk paket 1. Nanti dilanjutkan pada maksudnya paket 1, paket 2 itu apa? Tryout 1, tryout 2. Nah, ini sekarang tryout 2-nya mulainya ini. Nih. Dimulai dari nomor 1 lagi, tapi ini adalah tryout kedua. Oke, Bapak Ibu silahkan dibaca-baca dulu. Hanya saja tadi saya benar-benar lupa untuk menge-share materi. Seharusnya sudah panjangan baca, terus mana yang harus kita bahas itu sudah jenengan sudah punya apa ya? Angen-angen, ini yang saya ingin, yang kita ingin kita diskusikan, yang kita bahas itu materi ini loh. Nah, seharusnya seperti itu. Mohon maaf itu tadi karena saya yang lupa. Itu ya Bapak Ibu, mungkin pembahasan kita untuk hari ini cukup ini dulu. Karena materi juga belum sampai ke panjenengan, jadinya panjenengan mungkin juga masih geram yang mengingat kembali ini mana ini gitu. Jadi kita lanjutkan besok saja, panjenengan pilih mana yang perlu dibahas bersama-sama. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Nggih, ada Bu Ika Sari Martini, silakan bertanya. Mungkin suara mic-nya dikecilkan dulu Bu. Nama enggak Bu Ika Martini? Suaranya masih itu Bu. Kayak gemak-gemak gitu. Ya kan diketik mana enggak Pak? Apa dekatan Bu Mangga Bu Ika, apa diketik di chat aja juga nggak apa-apa. Sekedar Bu tak cek chatnya Bu Ika dulu. Mangga Bu Ika di chat boleh. Karena kepencet Bu, maaf kepencet. Oke. Bapak Ibu, saya juga merasakan sepertinya malam ini kita kurang interaktif karena saya sudah menyajikan soal, berikut jawabannya, berikut pembahasannya langsung tanpa melibatkan Bapak Ibu. Saya merasakan memang sepertinya kurang interaktif. Nah, metode besok seperti apa? Menurut Anda? Apa soal itu kosongan dulu? Kita bahas bersama-sama gitu saja. Gimana? Kosongan Bu, nggak apa-apa. Kosongan gitu aja ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi lebih semangat. Interaktif. Hanya saja ini tadi memang ini ya, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu. Memang ini tadi soal yang sudah saya miliki, yang sudah saya gunakan untuk belajar dulu. Ya, saya gunakan, saya bahas sendiri, maksudnya saya buat pembahasan sendiri.
saya cari bukti-bukti jawaban sendiri. Hanya tadi tanpa saya edit, saya kosongkan sama sekali, langsung saya tampilkan gitu aja. Karena tadi saya belum sempat untuk mengedit, mengosongkan itu belum sempat. Jadi besok insya Allah saya usahakan kita bahas soal yang kita akan diskusikan, cari jawabannya bersama-sama, begitu ya, biar kita bisa interaktif, panjenengan bisa terlibat dan belajarnya bermakna. Iya Bu, insya Allah siap. Ya memang saya merasakan memang ini tadi kok rasanya kayak ring gitu ya, rasanya gitu. Jadi nah gitu. Tapi nggak apa-apa kok Bu, sambat semangat. Nanti Bapak Ibu, ini soal saya share. Silahkan Bapak Ibu kalau menemukan jawaban yang kurang pas, tidak sesuai, atau panjenengan bisa menemukan bukti yang dari jawaban yang saya buat itu kok tidak pas, silahkan nanti diskusikan. Kita diskusikan di grup, oke, atau kita diskusi secara japri juga oke. Enggak apa-apa, insya Allah saya siap menjawab japri-japri panjenengan. Nanti ada yang kurang jelas bagian ini jenengan beri tanda, kemudian sampaikan secara japri ke saya boleh atau di lewat grup, nanti besok kita bahas nomor ini, itu juga silahkan. Oke ya, jadi saya mengikuti apa yang menjadi keinginan panjenengan, bukan panjenengan mengikuti keinginan saya. Itu ya, biar panjenengan nanti lebih enak dalam belajarnya, lebih pahamnya seperti apa. Oke, saya mengikuti panjenengan. Betul ya Bapak Ibu? Siap Bu. Siap Bu, siap. Untuk hari ini kita cukup sekian dulu. Ini langsung saya share di grup Lolos P3K. Oke, waktu saya kembalikan ke Pak Gige. Saya mohon maaf jika hari ini dalam penyampaian kurang pas, kurang gimana ya, kurang greget, kurang melibatkan panjenengan. Saya mohon maaf ya. Insya Allah sampai ketemu besok kita membuat dalam suasana yang lebih semangat lagi. Oke, tetap sangat semangat. Insya Allah. Amin. Lolos P3K tahap Amin. 2, cukup tahap 2 dengan nilai yang sangat memuaskan. Apapun amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, apapun bentuk soalnya dari expert panjenengan semuanya. Kata Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih Bu Ita sudah menyalurkan ilmunya ke kita pada malam hari ini, menyempatkan waktu untuk kita untuk belajar malam hari ini. Makasih ya Bu Ita. Sama-sama. Sebenarnya gini Pak Gige, setelah tadi ketika bahas kembali ke soal PKB, saya itu punya keinginan, pengen sekali ketemu dengan Bapak Ibu semua aja nih. Jadi kita bisa tatap muka menjelaskan gamblang segamblang-gamblangnya tadi seperti matematika, dan kalau matematika seperti tadi kalau dijelaskan seperti ini kan memang kurang maksimal. Iya benar Bu. Ya, sebenarnya tatap muka. Baik ya, tapi pada ya posisi kita semua jauh ya, kayaknya kayak tidak memungkinkan untuk tatap muka. Iya Bu. Pun monggo saya kembalikan ke panjenengan lagi. Oke. Dan teman-teman jangan lupa masih ada waktu 2 minggu lagi untuk semangat untuk belajar, fokus, jaga kesehatan, jaga imun tubuh biar tidak sakit, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu aja Bu. Pada malam hari ini saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak diare segera berikan untuk anak dengan 4 bahan lemak yang akan konsumsi